Nah, ini nilai atau value yang tadi juga kita pelajari bahwa Hmm. Pancasila sendiri kemudian demikian teruji hingga bahasanya muncul kesaktiannya gitu karena ada value yang memang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabat belajar bening dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bening, hari ini kita kembali lagi di podcast bening, menebar manfaat lewat podcast singkat. Hari ini kita memiliki tema yang tak kalah menarik dengan tema sebelumnya. Tema kita hari ini yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai salah satu warga negara Indonesia, saya sering mendengar Hari Kesaktian Pancasila, dan saya yakin semua warga negara Indonesia pernah mendengar Hari Kesaktian Pancasila. Namun, apakah semua tahu kapan hari atau tanggal yang ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Kemudian lebih dalam lagi, apakah semua tahu peristiwa apa saja yang melatar belakangi tanggal tersebut sehingga ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Siapa saja yang terlibat? Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Insya Allah pada hari ini kita akan ulas bersama. Hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Cipto. Selamat siang Ustadz. Siang. Beliau adalah guru saya dan beliau di Sekolah Bening ini sebagai Ketua Divisi Keagamaan Yayasan Bening Indonesia. Ustadz Cipto, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa berbincang Ustadz dengan topik Hari Kesaktian Pancasila, Ustadz. Siap. Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum, Ustadz, di antaranya yaitu apa yang sebenarnya terjadi yang menjadi latar belakang penamaan atau latar belakang dinamakan Hari Kesaktian Pancasila. Iya, baik. Bahasannya cukup menarik ya dalam konteks bicara kesaktian Pancasila. Ada kata kesaktian, ada kata Pancasila. Mungkin ini yang perspektif yang harus kita bangun sama-sama dulu gitu ya. Ya, bicara kesaktian, Pancasila memang selalu kita rayakan di 1 Oktober gitu ya. Kalau kesejarahannya adalah satu momentum selepas kemudian ada satu peristiwa yang cukup menarik di 1 hari sebelumnya, tepatnya di 30 September, tepat tahunnya 1965, terjadi sebuah peristiwa yang zaman saya waktu SD gitu ya, waktu SD SMP gitu ya, dikenal sebagai satu gerakan yang mungkin bisa cenderungnya separatis atau memisahkan diri, atau bahkan kemudian gerakan yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia yang sebenarnya kalau kata orang kan 45 ke 65 itu kan sekitar 20 tahun gitu. Jadi lagi masa lucu-lucunya lagi. Bahasanya kurang lebih gitu. Nah, di masa itu kemudian terjadi satu peristiwa gerakan 30 September yang kemudian diinisiasi dan dinisbahkan kepada satu partai politik besar saat itu yang namanya Partai Komunis Indonesia. Yang kemudian bahasanya melakukan upaya ya menurut mereka mungkin revolusioner gitu ya. Dengan berbagai isu, ada isu Dewan Jenderal dan seterusnya. Dan memang peristiwa ini tentu menimbulkan korban, gitu ya. Jadi dari gerakan 30 September ini, ya mungkin perancangannya tidak hari itu saja, gitu. Mungkin sudah cukup panjang, gitu ya. Karena kesejarahan juga kita tahu bagaimana kemudian PKI
sudah muncul sejak tahun 1948 juga dengan peristiwa di Madiun, yang kemudian ternyata terjadi lagi dan pecah lagi di tahun 65. Oke. Polanya mirip dan sama gitu ya. Ada upaya untuk kemudian merongrong dan menghancurkan dari sisi ideologis. Nah, ini satu kata kunci yang cukup penting bicara tentang kesaktian Pancasila ini adalah kekuatan ideologi yang kemudian itu ditempelkan dengan kata Pancasila yang menjadi falsafah atau pondasi dasar bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi kurang lebih kalau kesejarahannya ya memang ada satu peristiwa yang berupaya untuk menghancurkan terutama sisi ideologis bangsa Indonesia yang itu hasil karya yang luar biasa gitu ya, hasil karya yang dirancang oleh para founder bahasanya, para pendiri bangsa kita untuk kemudian meletakkan dasar hingga kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi satu landasan yang ya kurang lebih cita-citanya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Baik Ustadz Cipto, berarti pada saat itu ada peristiwa besar yang memang diinisiasi oleh satu partai besar pada saat itu, Partai Komunis Indonesia, yang mana juga dari peristiwa tersebut banyak yang menjadi korban termasuk jenderal-jenderal ya. Betul. Dan peristiwa itu hari ini kita sebut atau kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI. Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Apa sih sebetulnya peran Pancasila ya, secara spesifik dalam peristiwa G30 SPKI ini? Iya. Kalau ditanya peran, tentunya yang justru menjadi titik sentral dari yang kemudian kita sebut kesaktian Pancasila itu adalah Pancasilanya sendiri. Di mana Pancasila ditetapkan oleh para pendiri bangsa waktu itu di tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 gitu ya. Untuk menjadi satu dasar gitu. Di mana kemudian ya kita mengenal dengan ya Pancasila dari bahasa Sanskerta, Panca itu 5, sila itu ya nilai-nilai yang kemudian tertanam gitu ya. Itu fondasinya berbagai hal dan itu hasil elaborasi yang luar biasa dari para pendiri bangsa kita. Nah, peran yang kemudian saya juga ingin garis bawahi bahwa kemudian Pancasila itu sendiri juga tidak serta-merta muncul gitu. Artinya elaborasi dari para pemimpin bangsa sejak sebelum munculnya Indonesia gitu ya. Sejak sebelum munculnya bangsa ini gitu ya, sejak zaman kerajaan-kerajaan diambil nilai-nilai, salah satunya kalau kita lihat logo Garuda Pancasila di situ ada Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika sendiri kalau dirunut-runut di kesejarahan ada dalam kitab Sutasoma, gitu ya, dan seterusnya. Nah, artinya kemudian ini hasil perenungan para pemimpin bangsa yang saya mengambil titik tekan bahwa di dalamnya di Panitia 9 itu hampir 50% itu adalah tokoh-tokoh Islam, para ulama gitu ya. Dan mungkin juga ada para nasionalis gitu. Hanya satu kemudian tokoh yang kemudian kategorinya mungkin dia nasionalis tapi kemudian secara keagamaannya mungkin agama Kristen gitu ya. Dan dari tokoh-tokoh tersebut, makanya akhirnya kemudian muncul sebelum nama Pancasila itu muncul istilahnya Piagam Jakarta. Yang bahwa kemudian di dalam Piagam Jakarta itu di sila pertama ketuhanan, kewajiban bagi pemeluk, kewajiban sesuai dengan syariat bagi pemeluknya, sebenarnya begitu. Nah, karena ada kata-kata syariat Islam di dalam kata-kata itu, ada karena di dalam bangsa Indonesia ini kemudian bukan hanya ada umat Islam, walaupun bahasa bahasa ayat itu bahasa umum, karena dinisbahkan syariat Islam diwajibkan itu hanya untuk pemeluknya. Jadi sebenarnya ini juga jadi bahasa. Cuma beberapa orang kemudian mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya ada Islam, betul, berbagai suku, berbagai agama, maka kemudian akhirnya hasil negosiasi dan sebagainya. Kemudian para ulama yang ada di situ, contohnya Ki Bagus Hadikusumo, gitu ya, ada Hadratus Syekh, gitu ya,
yang kemudian beliau sebagai para ulama akhirnya kemudian mengelaborasi lagi hingga kemudian akhirnya keluarlah kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Nah, bahkan kemudian pada akhirnya beberapa ulama, beberapa lembaga Islam atau bahkan kemudian akhirnya menyebutkan Pancasila ini adalah hadiah terindah yang kemudian dipersembahkan umat Islam bagi bangsa Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini peran yang luar biasa dari Pancasila, gitu ya, yang kemudian pada sejatinya berawal dari Piagam Jakarta di 22 Juni, gitu ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan tadi peran dalam peristiwa kesaktian Pancasila, gitu. Karena kemudian bahasanya berhubungan dengan value falsafah dasar atau sebagai satu benteng awal tegaknya bangsa ini, dia tentunya kemudian memiliki satu hal yang pastinya akan diuji. Berbagai ujian yang kemudian datang dari sejak tahun 45, ya termasuk ujian dari luar, misalnya dengan agresi militer Belanda yang beberapa kali yang masih terjadi walaupun sudah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, beberapa perundingan damai dan seterusnya, termasuk dari dalam ada beberapa istilahnya pemberontakan atau kemudian pengkhianatan, yang itu ujian-ujian yang kemudian untuk membuktikan seberapa kuat kemudian nilai yang dipakai oleh bangsa Indonesia. Karena itu kemudian kesaktian Pancasila yang kemudian peran Pancasila itu sendiri sebagai ideologi atau falsafah dasar menjadi satu peran yang sangat vital gitu dalam peristiwa itu. Baik, Ustaz Cipto, berarti sahabat belajar bening, kita sudah mendengar tadi betapa luar biasanya apa yang disampaikan oleh Ustaz Cipto. Ada fakta-fakta menarik yang kita buka pada hari ini, bahwa tadi ada quotes yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu anugerah terindah bagi bangsa Indonesia, karena jauh sebelum 30G, 30 SPKI ada usaha daripada para tokoh agama, khususnya agama Islam, ulama-ulama kita, diantaranya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang berelaborasi kemudian menghasilkan sebuah kata yang saat ini begitu begitu sakral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadikan satu nilai dan semangat juang bangsa Indonesia menjadi satu, karena benar bangsa Indonesia tidak hanya dihuni oleh kaum muslim saja, namun juga banyak agama-agama lain yang menetap di Indonesia. Selanjutnya hikmah, Ustaz. Tentu kita sebagai orang yang lahir di masa kini, kita mengulik sejarah itu untuk mengambil hikmahnya, Ustaz. Apa sih, Ustaz, sebetulnya hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa G30 SPKI ini? Ya, tentunya memang sangat luar biasa ya berbicara tentang hikmah atau apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa, diawali dari, ya kalau kesaktian Pancasilanya sendiri diawali dengan peristiwa G30 SPKI, kemudian hari berikutnya dinyatakan sebagai hari kesaktian Pancasila, gitu ya. Jadi kalau diambil hikmahnya, tentu ada hikmah secara personal, gitu ya. Betapa kemudian pondasi dasar dari seseorang ini harus terbangun juga cukup baik. Karena itu buat kita yang notabene misalnya para muslim terutama, gitu ya, pondasi tauhid, pondasi akidah menjadi cukup penting. Bagaimana kemudian menjalankan memiliki pondasi akidah atau tauhid ini, ya tentunya dengan mempelajari syariat Islam. Ini juga jadi inline ke situ. Nah, ini nilai atau value yang tadi juga kita pelajari, bahwa Pancasila sendiri kemudian demikian teruji hingga bahasanya muncul kesaktiannya, gitu, karena ada value yang memang sangat luar biasa, yaitu value Islam yang awalnya dicantumkan di dalam Piagam Jakarta, gitu ya, walaupun kemudian akhirnya dirubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada prinsipnya itu tidak menjadi soal, tapi tetap menjadi satu poin bahwa ini fondasi yang harus kita pakai secara personal. Bahkan termasuk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ini yang kemudian tentunya bahwa ideologi ini akan terus
dapat challenge, dapat tantangan. Setiap zamannya pasti ada tantangan. Betul. Karena itu kemudian bahasanya buat kita penting untuk kemudian terus mendalami nilai-nilai yang kemudian bahasanya tentu nilai-nilai kebaikan. Bangsa kita punya nilai yang dengan bungkus Pancasila. Gitu ya. Iya, bahasanya saya nyebutnya bungkus. Gitu. Saya nyebutnya bungkus gitu. Beda dengan bungkus. Nah, itu yang komentator. Bukan bungkus ya gitu. Jadi cover atau Pancasilanya sendiri sebenarnya juga banyak mewakili nilai-nilai yang kemudian di dalam Islam ada. Gitu ya. Walaupun kemudian bahasanya memang pernah terjadi satu peristiwa di era Orde Baru, penetapan asas tunggal gitu ya, tidak kita pungkiri sahabat bening sekalian. Jadi dulu ada fase-fase, ada periode yang kemudian sedemikian luar biasa yang kemudian akhirnya memunculkan balik lagi ujian dari sebuah nilai yang kemudian ada pada, apalagi dalam satu bangsa gitu ya, dalam satu orang aja ketika memegang satu nilai itu pasti akan ada ujian-ujiannya gitu ya. Ketika sudah pegang satu prinsip pasti ada ujiannya. Nah, makanya hikmah itu juga menjadi satu hal yang kemudian perlu kita pahami, bahwa ketika kita nanti memegang satu prinsip, satu nilai, maka kemudian ujiannya pasti muncul. Nah, persiapan kita untuk kemudian menghadapi ujian-ujian itu tentu dengan apa? Dengan ilmu, balik lagi gitu ya. Kita perlu banyak mempelajari hal-hal yang kemudian bahasanya terkait tentang fondasi-fondasi dasar. Kenapa kemudian bahasanya tugas saya sendiri di Bening sebagai bidang keagamaan memastikan kemudian bahasanya bagaimana moto Bening sendiri beradab, berani dan berkarya gitu ya. Ini menjadi satu hal yang kemudian untuk kita pastikan, karena ini juga wilayah yang kemudian nanti akan terhubung dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik Ustadz Cipto, berarti diantaranya hikmah yang bisa kita petik dari proses dari mulai G30 SPKI kemudian sampai dengan 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, itu diantaranya adalah bagaimana kita harus membangun fondasi diantaranya fondasi tauhid, akidah yang kuat sehingga tidak mudah untuk dipecah belah atau diadu domba. Kemudian juga kita perlu menyadari bahwa di saat kita memegang sebuah nilai, apalagi nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila ini begitu mulia dan begitu baik, maka akan ada ujiannya sebagai bentuk konsekuensi apakah kita berpegang teguh dengan nilai tersebut atau malah kita menyeleweng daripada nilai-nilai itu. Mungkin ada pertanyaan terakhir Ustadz. Kita sebagai pelajar, kalau kita sebagai pelajar Ustadz, apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila ini Ustadz? Iya, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, bahasanya buat kita para pelajar. Termasuk saya juga masih pelajar loh ya. Sama saya juga, murid Bapak. Karena bahasanya buat kita sebagai seorang muslim tentunya kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban sepanjang hidup kita. Jadi merupakan sebuah proses pendidikan sepanjang hidup kita sampai kemudian kita nanti wafat. Karena itu kemudian bicara hikmahnya dan bagaimana menjaga nilai-nilai, termasuk juga bicara tentang kesaktian Pancasila, apa yang harus kita lakukan. Bahasanya tetap terus menjadi hijau sih bahasa paling istilahnya. Kenapa disebutnya hijau? Teruslah engkau menghijau, karena jangan sampai kemudian nanti mulai kecoklatan, mulai matang, habis itu mati. Jadi tetaplah terus hijau, terus sama-sama belajar. Terutama bahasanya memang yang cukup penting bicara tentang belajar sejarah gitu ya. Bahwa banyak hal yang kemudian bisa kita pelajari, bisa kita ambil. Kalau di dalam agama Islam salah satu bicara sejarah, kenapa menjadi satu sunnah itu adalah sirah. Bagaimana catatan-catatan perjalanan dari Rasulullah SAW itu yang kemudian perlu kita adopt, karena banyak hal yang kemudian dari perjalanan Rasulullah SAW dari sejak bahkan mungkin dari sejak bayi sampai ini banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang sebenarnya relevan dengan kehidupan kita. Karena itu juga jadi cukup penting untuk kemudian kita gali berbicara tentang kesejarahan. Nah, termasuk buat kita yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
berbicara tentang Pancasila sebagai fondasi, ini juga perlu kita gali kesejarahannya buat anak-anak kita. Karena memang sejarah itu ya serunya banyak sih sebenarnya buat orang yang ini, walaupun kemudian memang tidak semua orang menyukai kesejarahan gitu. Tapi ada banyak nilai yang kemudian bisa kita kuatkan dari belajar sejarah. Jadi menurut saya itu jadi yang harus kita sebagai pelajar, sama-sama pelajar untuk terus menggali, karena semakin digali tentunya memang semakin dalam. Semakin dalam nanti ketemu sumber air. Jadi semakin digali semakin dalam, tentu kita akan makin ya ketemu bahasanya tadi air itu kan sumber kehidupan, makanya kemudian bahasanya ketika kita semakin menggali semakin ketemu sumber-sumber kehidupan. Oke, Masya Allah, luar biasa. Sahabat Bening dimanapun berada, itulah tadi jawaban terakhir dari pertanyaan apa sih kita sebagai pelajar ini, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Dan antaranya tadi yang beliau sampaikan adalah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Jangan sampai terputus. Menuntut ilmu itu bukan perkara usia. Usia tidak menjadi batasan untuk kita menuntut ilmu. Kemudian itu erat kaitannya dengan kata-kata beliau tadi, teruslah menjadi hijau. Karena kalau sudah menyoklat atau mungkin menghitam ya sudah mati seperti tanaman. Beliau ini falsafah, orangnya falsafatis ya orangnya. Luar biasa. Kemudian juga beliau tidak lupa tadi untuk menyampaikan belajar sejarah. Jas merah jangan lupakan sejarah, karena boleh jadi banyak hikmah yang bisa kita petik, termasuk tadi beliau singgung bagaimana belajar sejarah itu merupakan sunnah, karena dari sirah nabawiyah kita banyak belajar tentang nilai-nilai Islam yang masih relevan bahkan sampai hari ini. Oke, sahabat Bening dimanapun berada, sekarang momen terakhir kita bersama Ustadz Cipto, kita ingin mendengarkan nih kata-kata terakhir dari beliau, kata quotes beliau untuk hari ini, Ustadz. Kalau kita boleh minta quotes untuk hari ini, Ustadz. Ya, baik. Kalau quotes hari ini saya tetap hubungkan dengan Pancasila. Pancasila adalah sebuah kumpulan nilai yang kemudian nilai ini adalah hasil dari sebuah proses ujian. Jadi buat kita semua jangan takut akan ujian, karena ujian itu adalah bagian dari proses kita untuk memperoleh nilai. Oke, luar biasa. Insya Allah setelah ujian akan ada keluar nilai yang apapun hasilnya, itulah yang kemudian menunjukkan posisi kita saat ini. Oke, luar biasa. Sulit untuk dihafal, tapi saya akan lihat lagi di video ulangannya. Tapi luar biasa, itu kata-kata yang begitu bermakna. Terima kasih Ustadz Cipto untuk bersamaan kita hari ini. Begitu banyak yang bisa kita petik dan kita ambil dan kita pelajari hari ini. Semoga Ustadz Cipto selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Bening dimanapun berada, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menjadi hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.